Tapi kenapa pembangunannya dibiarkan? Kan kita mau rakyat kecil Pak, mati. Artinya kan kalau bangun harus ada IMB. Nah ini Pak, Ya pokoknya peringatan ya pada siapapun yang menggunakan daerah aliran sungai PSDA, BBWS, PJT. Ya hati-hati yang wilayah Jawa Barat. Saya akan membongkarnya, kemudian dijadikan kembali menjadi sungai. Kita dukung Pak. Kan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbankan? Kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah dari mulai DPRD, Bupati, Gubernur yang terkait semuanya yang dulu meminta suara dari rakyat. Sekarang tolong kami untuk pindah, tolong kami untuk menyewa rumah, tolong kami di saat-saat seperti ini. Kemana mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun teman-teman semuanya. Kali ini kita membahas tentang fenomena langkah dan gebrakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan pembongkaran di Provinsi Jawa Barat dengan istilah ada uang kadede atau uang kerohiman atau minimal uang duka yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Bank BJB atau pihak swasta, pihak ketiga untuk meminimalisir kerugian yang didapat oleh masyarakat. Tetapi fenomena ini justru terkadang disalahartikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengemis, meminta, dan mengambil keuntungan dari negara. Kira-kira seperti apa ceritanya? Sebelum kita bahas, kita simak. Cuplikan emak-emak mengamuk ketika rumahnya mau dibongkar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu warga Ciburui. Pada hari ini akan ada pembongkaran rumah warga yang menduduki tanah pemerintah, tanah provinsi. Bagi kami masyarakat di sini, ini himbauannya udah dari bulan Agustus kalau tidak salah, dan itu sudah disampaikan beberapa kali rapat. Dan sebagai warga di sini yang menduduki tanah pemerintah, sebetulnya tahu diri bahwa ini adalah hak pemerintah. Mereka itu tidak akan mereka itu mempertahankan karena bukan haknya. Dan kami sebagai warga Ciburui merasa bersyukur oleh pemerintah akan dibangun, akan dibenahi menjadi wisata, dinasti wisata. Tetapi di sisi lain, kondisi yang menduduki tanah Ciburui ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah dari mulai DPRD, Bupati, Gubernur yang terkait semuanya yang dulu meminta suara dari rakyat. Sekarang tolong kami untuk pindah, tolong kami untuk menyewa rumah, tolong kami di saat-saat seperti ini. Kemana mereka? Kemana bantuannya? Dulu mereka datang menjanjikan A, B, C, D sampai Z untuk rakyat. Sekarang kami hanya menagih janji-janji yang telah diucapkan oleh mereka untuk kepentingan rakyat. Karena mereka digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyat. Jadi saat sekarang tepatnya masyarakat meminta kepedulian terhadap pemerintah. Jangan salah, kepemimpinan akan dihisap. Kalau ada masyarakatnya yang terlantar, terdolimi, maka akan bertanggung. Mana DPRD, Bupati, Gubernur, tolong kami. Kadede dari siapapun bisa pindah
biaya untuk angkut barang. Sebelum ada realisasi dari pemerintah. Ini tidak tiap tahun, tidak tiap bulan, tidak berapa tahun sekali. Masyarakat baru sekarang. Sedangkan pemilu berudah berapa kali pemilihan. Itu. Sedangkan rakyat miskin, janda, fakir miskin, anak yatim itu dilindungi oleh negara. Coba bawa aparat, lihat undang-undang lagi. Di situ sudah jelas. Ya. Seandainya nasib kami ini ada di bapak-bapak, bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah kami harus merampok? Tidak mungkin. Intinya turun aparat. Dia teh ada berapa rumah yang warganya harus pindah? Harus pindah teh di sini 1, 2. Ini 3. Ya, di sini keluarga ada 3. 11 orang isinya. Sini 2. Enggak ngitungnya berapa rumah aja ngitungnya? Itu kebanyakan mau warung, Saya Pak. yang tahu. Nya rumah jeung warung sabaraha? 5 gitu. Terasi. Lebih. 12. Ya udah, lamun balager nya. Nu kahiji engke sabuat ngontrak disiapkeun jang kontrakanana duitna. Sakepala keluarga dibere 10 juta ewa. Kita ngontrakkeun lah minimal jangan 1 tahun ya. Sambil ke gubernur rek nyiapkeun solusi jeung imahna. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan dari teman-teman semuanya ketika sudah melihat cuplikan video emak-emak mengamuk yang tadi? Keterlaluan dan tidak sadar diri. Padahal rumah dan tempat tinggal dan tempat usaha yang mereka diami, mereka tempati selama bertahun-tahun itu adalah milik negara. Kalau kita kaji secara peraturan, jika tanah itu milik negara, maka secara otomatis negara berhak menggunakannya kapan dan dimanapun. Namun, jika tanah itu milik masyarakat, negara ingin menggunakannya, maka negara harus mengganti untung tanah tersebut. Contoh misalnya proyek-proyek yang ada di jalan tol, ketika tanah masyarakat itu dipergunakan oleh negara, maka ada pergantian yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat. Tetapi fenomena menarik ketika terjadi di Provinsi Jawa Barat, ada namanya uang kadedeh, uang kerohiman. Dan fenomena ini hanya berlaku dan ada di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Karena luasnya hati, baiknya Kang Deddy Mulyadi untuk tidak menyengsarakan masyarakat ketika mereka tergusur dari rumahnya, tempat mereka berusaha itu tergusur, maka Kang Deddy Mulyadi berupaya meminimalisir kekecewaan di masyarakat tersebut. Akan tetapi jika masyarakatnya tidak sadar diri, masyarakatnya tidak paham dan justru mencari keuntungan dari uang kadedeh tersebut, maka harapan saya kepada Kang Deddy Mulyadi, segera hentikan uang kadedeh yang notabene hanya uang kerohiman dan uang yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakatnya tidak terlalu kecewa. Hatur nuhun sudah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.